Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini bagaimana, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, kita persilakan ketua kelas untuk diikuti doa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak sekalian, kita sudah berdoa. Ini proses dipimpin oleh ketua kelas. Dalam berdoa, anak-anak, saya ingatkan kembali bahwa jiwa kita harus dibangun. Ingat-ingat bahwa jiwa adalah berdoa untuk jiwa kita harus dibangun. Apa? Untuk membangunkan jiwa kita ini dengan cara berdoa, karena kita sedang berkomunikasi atau meminta kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam lagu Indonesia Raya saya kembali di sana ada lirik yang berbunyi apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kalau kita membangunkan jiwa kita, tidak ada hal lain kecuali kita berkomunikasi atau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai wujud kita ini mau membangkitkan jiwa kita, menyempurnakan jiwa kita. Rohani kita harus ditata. Kalau kita tidak ditata rohani kita, tidak menata rohani kita, maka kita bisa juga tidak ingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Contoh ya, itu tadi yang bisa kita lakukan untuk membangunkan jiwa kita adalah berdoa. Nah, berdoa kepada Tuhan itu juga bagian dari Pancasila. Sila berapa kira-kira? Satu. Karena bunyinya bagaimana? Tuhan yang Maha Esa. Maka kita setiap apapun ya, dalam jiwa kita, dalam diri kita yang mengutamakan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa atau sila ke-1 merupakan jiwanya. Dan sila 4 di bawahnya, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu adalah sila yang dijiwai oleh sila yang ke-1. Yang pertama yang paling pokok itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka kalau ada orang Indonesia yang tidak mengakui adanya Tuhan, maka tidak boleh. Karena yang paling utama dalam dasar negara kita adalah bertuhan. Kalau ada orang Indonesia yang tidak bertuhan, tidak boleh. Ada yang tidak mengakui bahwa kita ini tidak ada di dunia, di alam ini Tuhan ada di dalam dunia. Karena apa? Kita orang Indonesia yang mengakui dasarnya adalah Pancasila, maka kita harus bertuhan. Kita harus memiliki agama. Nah, dalam Indonesia agamanya ada yang diakui, ada Islam, ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semuanya bertuhan loh ya, bukan berarti semuanya tidak bertuhan, semuanya bertuhan. Maka dari situ kita perlu membangkitkan jiwa kita dengan cara apa tadi? Sebagai bukti kita sudah melaksanakan sila yang pertama. Coba sila yang kedua apa? Sila
tidak beragam. Kalau orang Indonesia tidak beragam, maka ini buktinya tidak melaksanakan dasar negara, yaitu sila yang kedua. Banyak orang yang kita makanya tidak boleh saling menghakimi sendiri. Dengan orang yang lebih tua kita harus bagaimana? Nah, itu kan ada artinya ya. Yang itu bukti bahwa kita sudah melaksanakan sila yang kedua. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Meskipun di Indonesia ini berbeda kulitnya, berbeda rambutnya, berbeda sukunya, berbeda bahasanya, tapi kita harus menjadi satu kesatuan. Dari mulai Sabang sampai Merauke memang banyak bahasa daerah masing-masing. Ada suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, suku yang lainnya itu memiliki bahasa sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita sudah hidup di Indonesia, maka kita harus menjadi satu. Yang itu bukti bahwa kita sudah melaksanakan sila yang ketiga. Yang keempat apa? Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita dalam memutuskan sesuatu tidak boleh sepihak ya. Karena apa? Kita bentuk dari pelaksanaan sila yang keempat. Kita harus berunding musyawarah. Tidak boleh kita menghakimi orang secara sendiri, tidak boleh. Itu. Karena ini pesan yang ada dalam sila yang keempat. Dan sila yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat, kita sudah adil. Semua orang ya boleh memilih ya enggak? Misalkan pemilihan presiden, tidak ada itu yang namanya misalkan orang Jawa boleh memilih, orang Madura tidak boleh, tidak ada ya. Semuanya boleh memilih. Ketika kita mendapatkan tempat di sini, semuanya orang Jawa, orang Madura, orang Sunda, semuanya bayar pajak. Tidak ada ceritanya karena Istana Merdeka ada di Jawa, terus orang Jawa bebas dari pajak. Dan itu bukti bahwa semuanya penuh dengan keadilan. Dari sini kita tahu bahwa Pancasila itu sangat penting bagi persatuan Indonesia. Dan utamanya bahwa kita sebagai orang Indonesia harus memiliki agama, harus bertumbuh. Ya, tidak boleh ya kalau orang Indonesia tidak boleh ya. Untuk misalkan orang tidak mengakui agama, misalkan dilihat KTP-nya agamanya tidak ada, hanya strip. Ini kalau mau nikah bagaimana coba? Gak bisa karena kita harus ada pedoman agama. Bagi orang yang mau menikah harus jelas dulu agamanya. Kalau nggak punya agama ya bisa sulit. Itu ya. Anak saya presensi terlebih dahulu ya. Amalia Husna, Anandita, Andina Ayu, Ania Hasari, Vanessa Lia, Arjuna, Alaya Seng, Aulia Saputri, Alisa Sakila, Azarin, Yurkis, Lilian Kejar, Bunga Alicia, Devita, Delia, Dia Sakura, Indah, Larissa, Paunia, Ganis, Zalfaratul, Nartika, Nabila Nafsa, Nabila Ramadhani, Putri Amira, Rahel Aulia. Baik anak sekalian, supaya kita lebih fresh dalam mengikuti pelajaran ini, ya, kita coba untuk sedikit mencerna ke konsentrasi kita supaya kita dalam proses pembelajaran lebih enak. Oke, silakan berdiri dulu.
bisa dengan lagu ini. Kalau misalkan kalau kau suka hati tepuk tangan bisa? Oke, kita coba 3 ya. Tepuk tangan, hentak kaki sama petik jari. Bisa ya? Oke. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, bisa ya. Sekarang semuanya ikut bernyanyi juga. Bisa ya? Oke. Coba 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kita coba semakin cepat ya. Semuanya ikut nyanyi ya. Oke, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati semuanya. Bisa kayak gitu. Lagi ya semuanya ya. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Oke, terima kasih. Oke, teman sekalian. Hari ini kita ngapain sih? Kegiatan kita pada hari melalui pembelajaran dengan metode berbasis proyek strategi dapat mengambilkan tata cara suku sawi dan tilawah dengan benar sesuai dengan ketentuan. Masih ingat nggak kira-kira kita kemarin belajar tentang apa? Tentang pengertian sujud, pengertian sujud syukur, pengertian sujud sawi dan pengertian sujud. Kalau syukur artinya apa? Ya, terima kasih. Lupa ya, kalau syukur berkaitan dengan terima kasih. Kalau sawi lupa. Kalau kita mungkin dalam sholat ada yang lupa, atau yang ragu dalam semua rakaat, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sujud. Oke, untuk sekarang ini kita belajar berkaitan dengan tata cara sujud syukur, sujud sawi dan sujud tilawah. Jadi nanti anak-anak akan membuat suatu rencana dalam membuat sesuatu. Oke, saya jelaskan kita sekarang hari ini langkah-langkahnya apa saja. Yang pertama nanti saya akan menampilkan materi pembelajaran dulu yang berkaitan dengan tata cara sujud syukur, sujud sawi dan sujud tilawah. Yang kedua nanti saya sudah siapkan di sini ya. Nanti anak-anak harus bekerja secara berkelompok. Yang kedua, setelah nanti sudah terbentuk kelompok, anak-anak akan berdiskusi. Untuk apa? Untuk membuat suatu rancangan. Rancangannya yang nanti ada di tempat kerjanya. Setelah itu nanti kita membuat suatu kesepakatan. Kesepakatan ini berkaitan dengan kapan waktu yang pas dan kapan selanjutnya dalam menyelesaikan tugas ini. Yang terakhir nanti anak-anak bisa mengerjakan suatu evaluasi yang nanti bisa dikerjakan di melalui. Oke. Ini ya materi pembelajarannya bisa didengarkan dengan baik
Silakan dikeluarkan dulu tulisnya, keluarkan. Dengan baik ya. Tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam sujud syukur, maka sujud syukur dapat diganti dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 4 kali. Karena kedudukan keutamaan membaca 4 kali tersebut setara dengan 3 amalan, yaitu sholat tahiyatul masjid, sujud tilawah atau sujud syukur. Sahabat Muslim hafizahullah, demikianlah tata cara sujud syukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara sujud sahwi dan ketentuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim hafizahumullah, salat tidak hanya memiliki syarat dan rukun, tetapi juga memiliki kesunahan-kesunahan. Kesunahan dalam salat ada 2, sunnah ab'ad dan sunnah hay'ah. Syekh Abu Bakar Muhammad bin Syata' ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin menjelaskan, sunnah ab'ad adalah sunnah yang dianjurkan kuat untuk diganti dengan sujud syahwi jika melewatkannya. Menurutnya, sunnah ini diberi nama ab'ad karena sunnah tersebut menjadi bagian ba'du dari rukun salat. Di antara dalil disyariatkannya sujud sahwi adalah hadis berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati dhuhri wa alaihi julus falamma atamma salata sajada sajdatain yukabbiru fi kulli sajdah wa huwa jalis qabla an yusallim wa sajadahuma an-nasu ma'ahu makana ma nasiya min al-julus rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri dalam sholat zuhur yang semestinya beliau duduk untuk melaksanakan tasyahud awal. Kemudian ketika telah menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali, membaca takbir di setiap sujudnya, dan duduk sebelum salam. Para jemaah pun juga sujud bersama Nabi, menggantikan duduk atau tasyahud awal yang terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Menurut Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah, salah satu penyebab orang disunahkan melakukan sujud sahwi adalah karena meninggalkan sunnah ab'ad yang terdiri dari 7 hal berikut. Pertama, tasyahud awal. Yang dimaksud tasyahud awal adalah tasyahud yang tidak dilanjutkan dengan salam. Tasyahud awal dilaksanakan di rakaat kedua untuk sholat yang mempunyai rakaat lebih dari 2. Adapun sholat yang hanya 2 rakaat seperti sholat subuh dan Jumat tidak mempunyai tasyahud awal. Berikut bacaan tasyahud awal pada sholat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, duduk tasyahud awal. Apabila seseorang tidak melakukan duduk tasyahud awal dalam sholat, maka disunahkan menggantinya dengan sujud sahwi di akhir sholat, sebagaimana dalil hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketiga, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal. Dalam duduk tasyahud awal terdapat 3 hal yang termasuk sunnah ab'ad, yaitu duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal, dan membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Jika sunnah ini ditinggalkan, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Berikut ini bacaan sholawat Nabi pada tasyahud awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keempat, membaca sholawat kepada keluarga Nabi saat tasyahud akhir. Tasyahud akhir merupakan rukun sholat.
Begitu pula membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW saat tasyahud akhir adalah rukun sholat, tidak sama dengan sholawat pada tasyahud awal yang merupakan kesunahan. Sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir hukumnya adalah wajib, namun yang menjadi rukun hanya sholawat kepada Nabi saja yang berupa bacaan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad saat tasyahud akhir hukumnya sunnah ab'ad yang jika ditinggalkan disunnahkan melakukan sujud sahwi. Bacaan sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali Muhammad atau wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kelima, membaca doa kunut. Membaca doa kunut disunnahkan seperti yang tidak pada rakaat kedua sholat subuh atau di rakaat terakhir pada sholat witir pada separuh akhir bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqat dunya. Artinya, adapun dalam sholat subuh Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan kunut hingga beliau berpisah dari dunia atau wafat. Hadis riwayat Al-Hakim. Keenam, berdiri pada saat membaca doa kunut. Ketujuh, membaca sholawat kepada keluarga Nabi saat kunut. Sahabat muslim hafizahumullah, selain disunahkan astagfirullah 10 Allah. Nah, sahabat muslim, demikian inilah sunnah-sunnah ab'ad dan cara pakai sujud sahwi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendukung kita dalam menjalankan semua ibadah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara sujud tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizahumullah, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari kitab suci Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disebut dengan ayat sajdah. Di dalam mushaf Al-Quran, ayat-ayat sajdah ini biasanya bisa diketahui dengan adanya tanda tertentu seperti tulisan kata as-sajdah dengan tulisan Arab di pinggir halaman yang sejajar lurus dengan ayat yang dimaksud, atau adanya gambar seperti kubah kecil pada akhir ayat atau tanda lain. Di dalam Al-Quran terdapat 14 ayat sajdah, di antaranya adalah pada ayat 1 surat Al-A'raf ayat 206, 2 surat Ar-Ra'd ayat 15, 3 surat An-Nahl ayat 49, 4 surat Al-Isra ayat 107, 5 surat Maryam ayat 58, 6 surat Al-Hajj ayat 18, 7 surat Al-Hajj ayat 77, 8 surat Al-Furqan ayat 60, 9 surat An-Naml ayat 25, 10 surat As-Sajdah ayat 15, 11 surat Fussilat ayat 37, 12 surat An-Najm ayat 62, 13 surat Al-Insyiqaq ayat sam'an wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, diriku bersujud kepada zat yang menciptakan dan membentuknya, membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Keenam, bangun dari sujud dengan membaca takbir intiqal, takbir ketika akan bangun untuk duduk, lalu berdiam diri sejenak sebelum salam. Ketujuh, salam. Sahabat muslim, apabila tidak memungkinkan sujud tilawah karena ada kesibukan atau lainnya, maka dianjurkan untuk membaca tasbih sebanyak 4 kali sebagai pengganti sujud tilawah. 5. Sujud dengan tumahnina, berdiam diri sebentar. Berikut ini bacaan tasbih sebagai pengganti sujud tilawah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat muslim hafizahumullah,
Demikianlah tata cara sujud tilawah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita dengan menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, tadi sudah kita dengarkan ya materi yang berkaitan dengan tata cara sujud, baik sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Oke, kira-kira dari video tadi yang ada di YouTube ada yang masih belum paham gitu kan? Paham ya? Nanti bisa diperkuat di buku juga bisa dilihat. Oke, sekarang kita berkelompok, ya. Anak-anak kita berkelompok untuk berdiskusi. Kelompoknya sudah saya buat. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 ada di sini, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di sebelah. Ya. Tujuan kita untuk berkelompok hari ini adalah karena nanti mengerjakan beberapa kerja. Yang pertama, ya, yang paling atas ini berkaitan dengan nama kelompok. Jadi nama-nama kelompok itu ditulis semuanya. Ya. Yang kedua, judul videonya. Jadi nanti misalkan anak ini kan terbagi dari 3. Videonya nanti misalkan kelompok 1 berkaitan dengan tata cara sujud syukur, kelompok 2 tata cara sujud sahwi, yang kelompok 3 tata cara sujud tilawah. Terus yang temanya sama judul saja, sujud apa sesuai dengan temanya masing-masing. Nah ini harus ada ditulis kameranya. Kan dalam membuat video ada yang membawa kamera. Nah, siapa kameranya dari kelompok masing-masing ditulis siapa. Ya, selanjutnya lokasi. Misalkan ambil lokasinya di masjid sekolah, boleh, atau di masjid kampung, boleh, silakan ya. Sesuai dengan kesepakatan di sana. Yang selanjutnya pemeran. Nah ini sesuai dengan skenario nanti siapa saja yang berperan. Kan ada 3 orang ya, tulis 3 orang namanya. 4 orang yang 4 orang. Terus peralatan apa saja yang digunakan? Misalnya misalkan kamera atau misalkan ada alat lain yang digunakan dalam membuat satu video. Yang terakhir jadwalnya. Kapan sampean anak-anak ini membuat videonya? Misalkan hari ini masih dalam proses membuat skenario. Ya, silakan masuk. Ini masih membuat jadwal ya. Jadi anak-anak hari ini membuat skenario. Terus ya silakan. Kapan mempersiapkannya? Kapan membuat videonya? Terus kapan editingnya? Terus yang di lembar selanjutnya ini terus ditulis openingnya seperti apa misalkan ya. Kami dari kelompok mana, kelompok apa misalkan akan membuat video, menampilkan video berkaitan dengan tata cara pembuatan ya, tata cara sujud apa ya. Sampai pada yang kedua ini berkaitan dengan isi dan kontennya seperti apa. Tentunya isi dan kontennya itu berkaitan dengan tata cara sujud syukur dan sujud tilawah dan sujud sahwi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan yang terakhir closingnya misalkan terima kasih kami dari kelompok itu itulah video kami yang sudah kami buat ya. Oke, silakan bisa dikerjakan.
Kelompok 1, kira-kira mau rencana buat videonya kapan, Pak? Nanti besok. Besok. Ya. Oke, berarti hari Sabtu ya. Ya. Saya tulis dulu kelompoknya. Untuk kelompok 2, rencana produksinya kapan? Hari ini ya? Ya. Hari ini. Oke, berarti hari Jumat ya. Untuk kelompok 3, rencana besok. Oke. Berkaitan dengan pembuatan videonya, jadi tolong dimaksimalkan waktunya dengan baik. Mulai hari ini itu bisa dirancang dengan baik. Tadi kan sudah ada ya, kelompok 1 dimulai besok, kelompok 2 hari ini untuk pembuatannya, kelompok 3 besok juga. Oke, pokoknya maksimalkan waktu dengan baik sehingga dalam jangka waktu 1 minggu ini bisa selesai. Bisa dipahami anak ya? Oke, untuk mengerjakan kali saya sudah selesai. Sekarang bisa di scan dulu ini untuk mengerjakan. Silakan di scan. Jadi kita sudah berdiskusi, mendengarkan materi sudah, jadi sudah dikerjakan ya, sudah selesai mengerjakan tadi. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya ya. Nah, kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana? Ya, jadi Pak ingatkan lagi, jangan lupa apa yang sudah tadi dirancang dalam jangka waktu 1 minggu ke depan, harapannya sudah selesai ya. Oke, membuat videonya seperti apa? Juga editingnya juga harus menarik juga supaya nanti bisa disampaikan pada waktu pertemuan. Baik anak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa pertemuan berikutnya kita presentasi berkaitan dengan video yang sudah anak buat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak, masih sehat semua hari ini? Baik, sudah lagi sehat, ya, alhamdulillah. Semoga anak semua juga sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kira-kira hari ini kita ngapain? Tahu? Sudah saya tahu. Kita sudah nyampe. Referensi dan kita hari ini referensi dari apa yang kita lakukan selama awal di kegiatan pertama dengan tema gaya kita sampai kantor ini. Karena ini proses apa yang anak-anak rasakan, apa yang anak dapatkan selama mengikuti kegiatan kelima ini. Utamanya dalam tema gaya hidup berkelanjutan. Oke, sebelum itu saya mau cek dulu caranya. Mungkin ada yang tidak hadir, kayak saya takut semuanya ini dalam kondisi fit atau gitu ya. Amalia Husna. Ananda Luna. Anindya. Anissa Agulia.
Antaya Singh, Aulia Sakti, Aisyah Sakti, Azharin Rizka, Idris Bimahira, Rakrakta, Ilya Raja, Bunga Alisnya, Evita Azalia, Delia Abdullah, Yasafira, Inara Ulan, Sukmawati, Vanessa Ainun, Aulia Haris Sakti, Harun Al-Muslim, Harun Al-Karim, Kartika Pratwi, Ahmad Ridwan, Nabila Nasa, Nabila Natasha Sesat, Putri Amira, Ahmed Novia, Kaisa Oleh, Baik anak sekalian, agenda kita hari ini yang pertama tadi kita sudah bukan ya, dari kalau presentasi. Selanjutnya kita nanti anak-anak saya minta untuk saling nilai. Karena nanti bisa dinilai. Kira-kira ini seperti apa nilainya. Nah, terus tolong tinggalkan juga pesan untuk kelompok lain sehingga ada penilaian secara kemudian. Setelah itu nanti saya persilakan masing-masing perwakilan kelompok untuk menyampaikan pesan dan pesan apa yang anak-anak boleh ketika mengikuti kegiatan T5 ini. Dan nanti silakan disampaikan juga kesannya seperti apa. Selanjutnya nanti refleksi saya minta anak-anak untuk mengisi beberapa pertanyaan. Ini menggunakan HP ya, silakan diisi dan kita. Oke. Untuk selanjutnya, saya persilakan anak-anak keliling ke kelompok lain untuk memberikan penilaian di kertas yang disediakan oleh masing-masing kelompok. Tolong jangan hanya memberikan nilai, tapi juga memberikan pesan yang ada di kelompok lain. Silakan keliling ke kelompok lain. Buku yang terbuat dari jauh, terus juga ada yang terbuat dari tengah. Ini dibentuk seperti Boleh.
pesan dan kesan selama mengikuti kegiatan proyek ini. Nanti majunya silakan secara berurutan mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, tadi sudah ditunjuk perwakilan dari masing-masing kelompok. Karena saya persilakan awali dari kelompok 1 untuk maju ke depan menyampaikan pesan dan kesan. Silakan kelompok 1. Silakan di sini. Silakan kelompok 1. Ya. Yang lain kalau dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Alicia. Saya merupakan dari kelompok saya menugaskan pesan dan kesan saya. Pesannya adalah lebih meningkatkan aktivitasnya. Kesannya adalah dengan adanya PMI ini kita bisa memanfaatkan hal bekas, menjaga lingkungan tetap bersih, sampah berkurang, dan dapat mendaur ulang sampah-sampah yang tidak terpakai, sampah-sampah atau hal bekas yang tidak terpakai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, lebih tenang di sini ya, didengarkan semuanya. Selanjutnya untuk kelompok 2, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganesha Juliani, perwakilan dari kelompok 2, akan menyampaikan pesan dan kesan kami selama mengikuti kegiatan BKI. Pesan dari kami yaitu waktu dari hasil ditambahkan akan produk yang dihasilkan bisa menjadi nilai. Sementara kesannya, selama mengikuti kegiatan B5 sangat senang karena saat kegiatan B5 kita bisa menyalurkan ide kreatif yang kita miliki serta melatih rasa tanggung jawab dan kerjasama dengan kelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3, saya persilakan untuk masuk ke depan. Silakan. Kalau yang lain didengarkan. Kenalkan, saya Dana Rahmat Hadi dari perwakilan kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, saya persilakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 menyampaikan pesan dan kesan saya. Pesan saya adalah saya harap ditambahkan waktu agar produknya bisa lebih berkualitas dan bagus. Pesan saya tentu saja senang dan dengan topik biaya berkelanjutan saya harap bisa menerapkan di luar kelas. Selanjutnya kelompok 4. Oh, kelompok 5 ya, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina, perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan pesan ini. Saya harap pesannya selama P5 itu sangat menyenangkan karena dapat mengolah barang-barang bekas menjadi barang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? 6 ya? 6. Ya, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mempresentasikan kesan dan pesan dari kami. Kesan P5 kali ini lumayan seru, sedikit menyenangkan dan juga dapat menambah kreativitas siswa dalam menjawab masalah. Pesan, semoga di P5 berikutnya lebih menyenangkan dan lebih banyak kegiatan yang seru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya kelompok 7 ya. Oke, silakan kelompok 7 maju ke depan. Nama saya Reza Farhanudi, perwakilan kelompok 7. Pesan dan pesan saya harus mengingatkan kreativitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika, perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan pesan dan pesan saya. Pesannya saya lagi membuat karya-karya menarik dan bermanfaat. Pesannya sangat menyenangkan, seru dan bisa meningkatkan kreativitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sekalian, alhamdulillah sudah menyampaikan pesan dan pesan selama mengikuti webinar ini. Selanjutnya adalah mengisi refleksi. Saya persilakan anak-anak untuk mengambil HP dan scan barcode. Ya, silakan. Anak-anak sekalian, sudah diisi semua refleksinya. Alhamdulillah kegiatan kita P5 untuk tema gaya kehidupan kita selesai. Ya, saya lihat karya juga bagus-bagus. Ada yang bentuk bunga, ada yang bentuk hewan, ada yang bentuk warna dan sebagainya. Itu masih bisa kita kembangkan ke yang lain. Mungkin hari ini anak-anak bisa membuat kolase atau hiasan atau juga kerajinan seperti ini. Bila ini sesuatu yang kita bisa memanfaatkan apa yang nilainya itu juga bisa menjadi nilai yang lebih tinggi. Dan alasan saya dengan kegiatan tema gaya hidup ini bisa merubah gaya hidup kita juga. Kita bisa serta-merta dengan misalkan kita punya sesuatu kita membuang sampah dengan sembarangan juga sebagainya. Tapi kita bisa berusaha untuk meningkatkan nilai sesuatu yang tidak bisa menjadi tinggi. Oke, terima kasih. Selama dalam proses kirim ini anak bisa mengikuti dengan baik dan menghasilkan karya yang bagus. Saya juga banyak berterima